Nek timnas itu di warga negara yang baik kok. Ayo ngaji yo ngaji, ndongakne timnas gas. Menjelang perayaan Idul Adha yang jatuh pada akhir pekan ini, ulama dan umat Islam di seluruh Nusantara bersatu dalam sebuah inisiatif doa bersama yang dipusatkan di sejumlah masjid, musala, dan majelis taklim. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak pada Jumat pagi, 30 Mei 2025, dan dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai latar belakang, mulai dari santri hingga tokoh masyarakat. Tujuan utama dari doa bersama ini tidak hanya untuk menyemarakan semangat menyambut Hari Raya Kurban, tetapi juga sebagai wujud dukungan spiritual bagi tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Di masa kepelatihan Patrick Kluivert, momentum Idul Adha dianggap tepat untuk memperkuat rasa persatuan dan optimisme umat terhadap prestasi sepak bola nasional. Acara doa bersama dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia dan didukung oleh berbagai ormas Islam, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, dan organisasi keagamaan lokal di setiap provinsi. Ketua MUI Pusat, KH Ahmad Zainuddin, membuka doa bersama dengan menyampaikan harapan agar pertandingan melawan Cina yang digelar pada 5 Juni 2025 dapat berlangsung lancar dan berbuah hasil positif untuk Indonesia. Sebagai umat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah dan kebersamaan, kita tidak hanya berdoa untuk keselamatan dan keberkahan di hari raya, tetapi juga menyalurkan energi positif agar para pemain timnas meraih kemenangan. Doa kita adalah bentuk nyata dukungan spiritual untuk mereka, ujar KH Ahmad di Masjid Istiqlal Jakarta, yang menjadi titik kumpul utama doa bersama tingkat nasional. Di Masjid Istiqlal, ribuan jamaah tumpah ruah sejak subuh. Selepas sholat subuh, rangkaian doa dilanjutkan dengan zikir dan shalawat bersama yang dipimpin langsung oleh Rais Am PBNU, KH Marsudi Syuhud. Dalam tausiah singkatnya, beliau menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah agar harapan umat tidak hanya fokus pada kemenangan di lapangan hijau, melainkan juga memupuk persaudaraan antar warga negara. Kemenangan melawan Cina bukan semata-mata soal angka di papan skor, tapi menjadi simbol kebangkitan semangat nasional yang dibarengi dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita di hari-hari mendekati Idul Adha ini menjadi penerang bagi langkah para pemain, tuturnya. Tidak hanya di Jakarta, doa bersama juga digelar serentak di berbagai kota besar, seperti Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Di Surabaya, Forum Ulama Kota, FUK, mengadakan acara serupa di Masjid Al-Akbar, yang dipimpin oleh KH Khalil Ridwan. Persiapan para pemain tidak hanya dari segi fisik dan teknik, tetapi juga spiritual. Kita percaya bahwa ridho Allah akan datang melalui doa dan usaha bersama, kata KH Khalil. Sementara itu, di Bandung, Majelis Muzakarah Ulama Muda Indonesia, MUI Muda, memilih Masjid Pusdai sebagai lokasi doa, dengan mengundang Koordinator Ikatan Dokter Indonesia, IDI, dan beberapa pakar gizi untuk memberikan pesan agar supporter dan masyarakat menjaga kesehatan selama menyambut dan menyemangati timnas. Semaraknya doa bersama ini seakan menyatu dengan euforia jelang Idul Adha. Umat Islam di daerah pedesaan bahkan menggabungkan tradisi lokal, seperti kenduri dan sedekah hewan kurban, dengan rangkaian istighosah khusus untuk kemenangan timnas. Di Aceh, misalnya, sejumlah dayah menggelar ceramah agama yang menitikberatkan pada nilai kurban, ikhlas berkorban untuk kepentingan bersama. Dalam ceramahnya, salah satu pengasuh dayah senior, TGK Haji M. Muhlis, mengingatkan pentingnya semangat berkorban dalam mewujudkan prestasi olahraga. Para pemain timnas juga harus berkorban tenaga, pikiran, dan waktu untuk meraih cita-cita. Kita sebagai umat hendaknya mendukung dengan doa dan moral. Di sisi lain, partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas pada doa. Banyak komunitas penggemar sepak bola menggelar nonton bareng, nobar, uji coba terakhir timnas melawan tim regional di lapangan tergenang hujan latihan. Panitia nobar memilih waktu malam hari, disesuaikan dengan agenda ulama yang memimpin doa bersama. Kami ingin memastikan semangat yang tercipta di masjid dan majelis taklim juga hadir saat nobar. Jadi ketika pertandingan benar-benar berlangsung, semangat doanya sudah terpatri di benak supporter, ujar Ketua Penyelenggara Nobar di Makassar, Andi Ridwan. Pertandingan antara Indonesia dan Cina kali ini memiliki makna historis tersendiri.
PSSI menunjuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda dan mantan pemain Barcelona, sebagai arsitek utama timnas sejak Januari 2025. Di bawah asuhan Kluivert, skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif. Taktik yang lebih terstruktur, daya juang yang meningkat, dan penampilan beberapa talenta muda yang menonjol. Pada babak sebelumnya, Indonesia berhasil menahan imbang Qatar 1-1 di kandang, serta menaklukkan Korea Utara 2-0 di laga tandang. Hasil ini membuat harapan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia semakin mengemuka. Patrick Kluivert, dalam konferensi pers awal pekan lalu, mengakui bahwa dukungan moral dari seluruh elemen bangsa, termasuk doa bersama umat Islam menjelang Idul Adha, memberi suntikan semangat tambahan bagi para pemain. Saya menghargai betul perhatian dan dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia. Mereka tahu bahwa setiap doa, setiap kata penyemangat, akan memotivasi para pemain agar tampil lebih maksimal. Pertandingan lawan Cina akan menjadi ujian besar, tetapi kami percaya dengan persiapan yang matang, kami bisa memberikan yang terbaik. Jelas Kluivert dengan logat Belanda yang masih kental. Dalam laporan pelatih fisik timnas, Michael van Praag, intensitas latihan diimprove sejak awal Mei. Latihan tak hanya fokus pada aspek teknis, melainkan juga mental. Sesi latihan terpusat bertajuk Mental Juara di Kabupaten Bogor, di mana pemain mendapatkan bimbingan psikolog olahraga untuk mengatur tekanan jelang pertandingan krusial. Kami sadar beban untuk mengalahkan Cina sangat berat, mengingat peringkat FIFA masing-masing. Namun, dengan dukungan keimanan dan persiapan matang, kami optimis hasil positif akan terwujud, kata Michael. Tak ketinggalan, PSSI mengerahkan usaha promosi untuk menggalang dukungan publik. Media sosial PSSI memajang poster dan video lucu yang menampilkan beberapa pemain mengenakan busana Islami saat menunaikan ibadah. Salah satu video yang viral menampilkan striker andalan, Al-Fat Fatir, yang mengenakan peci dan gamis saat mengikuti doa bersama di kampung halamannya di Depok. Semoga kemenangan timnas bisa menjadi kado indah di Hari Raya Idul Adha, seperti kemenangan hati kita yang merayakan syukur dan persaudaraan, ujarnya di sela-sela istighosah. Di tingkat pemerintahan daerah, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan dengan meniadakan sebagian kegiatan rutin Pemprov agar aparatur sipil negara, ASN, bisa ikut menghadiri doa bersama di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ini momentum luar biasa. Semangat Idul Adha dan semangat sepak bola harus menyatu. Kalau pemain tahu bahwa rakyatnya turut mendoakan, di dalam lapangan pasti akan berlari lebih cepat dan berjuang sampai tetes terakhir keringat, ungkapnya. Secara umum, antusiasme umat Islam seluruh Nusantara menjelang Idul Adha dan laga Indonesia versus Cina menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya soal olahraga, melainkan juga cerminan kebersamaan dan kekuatan spiritual. Doa bersama ini menjadi bukti nyata bahwa elemen agama dan olahraga bisa berjalan bergandengan, menumbuhkan semangat nasionalisme yang lebih solid.